Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat walaupun proses pembelajaran kita masih tetap dilakukan dari rumah. Materi kita untuk pertemuan kali ini tentang teknik pengolahan video untuk perangkat lunak pengolahan video. Ya, jadi di sini nanti kita akan membahas menu dan tools-tools perangkat lunak pengolahan video, kemudian bagaimana memulai dan mengakhiri proyek video, selanjutnya bagaimana mengimport data video pada timeline. Perangkat lunak pengolahan video. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana perangkat lunak atau apa-apa saja perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan video. Nah, untuk mengolah video khususnya dalam proses editing, sebenarnya banyak software yang digunakan saat ini ya. Sebenarnya setiap software editing film memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nanti ini sebagai pertanyaan pertama, adik-adik boleh cari apa keunggulan dan kelemahan masing-masing software atau perangkat lunak editing video yang akan dijelaskan berikut ini ya. Nah, aplikasi pengolahan video adalah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah video dalam berbagai macam format. Umumnya memberikan efek, khususnya special effect seperti suara ledakan, desingan peluru, ombak, kemudian suara kicauan burung dan lain-lain, banyak lagi ya. Kemudian agar hasil dari video atau film yang kita buat bagus dan menarik, tidak cukup hanya menggunakan satu software saja. Jadi ada beberapa software pendukung yang diperlukan, misalnya untuk pembuatan grafis, animasi, dan efek-efek lain. Kita gunakan untuk menambah keindahan dari film yang kita buat. Namun, bagus atau tidaknya sebuah film atau video ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Tapi pada dasarnya, film dan video itu dikatakan bagus adalah yang mampu menyampaikan pesan melalui tayangan gambar secara maksimal dan juga bisa membuat si penonton atau pemirsanya masuk ke dalam cerita atau alur tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat film atau video tersebut. Nah, untuk film dan video yang berkaitan dengan materi tutorial, alur cerita dalam video haruslah jelas dan mudah dimengerti. Nah, terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam proses editing. Nah, adik-adik nanti boleh cari apa kelemahan dan keunggulan dari masing-masing aplikasi ini berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Nah, pertama, Adobe Premiere Pro. Yang kedua, ini juga produknya dari Adobe, ada Adobe After Effects, kemudian ada yang ketiga Sony Vegas Pro, kemudian ada Camtasia Studio, kemudian ada Windows Movie Maker, ini bawaan dari Microsoft Windows. Kemudian ada yang keenam, ini ada Wondershare Video Editor. Nah, sebenarnya semuanya ada versi trialnya, tapi yang keenam ini versi berbayar ya. Jadi kita bisa gunakan yang versi trial, tapi nanti ada watermark di dalam video kita itu bahwa kita menggunakan produk tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas atau memfokuskan pada satu aplikasi Adobe Premiere Pro gitu ya. Jadi di sini kita gunakan produk Adobe. Nah, adik-adik nanti untuk kedepannya juga kalau misalnya adik-adik berkeinginan kita membahas Adobe Premiere Pro, kita gunakan Adobe Premiere Pro, atau sebelumnya adik-adik sudah ada yang menggunakan aplikasi yang lain, boleh juga kita membahas aplikasi tersebut. Tapi di sini kita akan mencoba menggunakan Adobe Premiere Pro. Sedikit nanti kita gunakan dari Filmora. Dari Filmora itu ada di poin ke-6 ini, Wondershare Video Editor gitu ya. Salah satu produknya itu Filmora ya. Nah, di mana Adobe Premiere Pro ini merupakan sebuah program yang sudah umum digunakan oleh rumah-rumah produksi film tentunya, televisi, praktisi di bidangnya. Kemudian banyak keuntungan belajar melakukan editing video menggunakan Adobe Premiere ini, di mana Adobe Premiere ini mudah dipelajari dalam waktu singkat. Nah, nanti kita coba adik-adik mudah nggak memahami Adobe Premiere Pro ini ya. Nah, kemudian fungsi utama dari Premiere Pro ini lebih efektif lagi untuk merangkai gambar, video, dan audio. Bukan untuk animasi. Jadi kalau misalnya aplikasi untuk animasi ada khusus, misalnya nanti menggunakan
3D Studio Max, After Effects, Adobe Photoshop, dan lain-lainnya. Kalau menggunakan animasi 3D yang secara gratis, adik-adik boleh coba nanti aplikasi Blender, dan itu open source gratis gitu ya. Nah, tools atau interface atau halaman utama dari Adobe Premiere Pro seperti gambar ini ada menu, di mana nanti menu ini nantinya akan kita gunakan untuk memilih action apa yang mau kita buat. Misalnya kita mau edit, kemudian kita mau melihat project, kemudian clip dan sebagainya. Nanti satu-satu ada penjelasannya di dalam slide ini ya. Nah, secara garis besar area kerja dari Adobe Premiere ini terdiri dari 3 bagian ya, yaitu project ya, ada project inilah project kita, nantinya ada audionya, ada videonya, kemudian ada image-nya dan lain-lainnya. Kemudian ada source ini sumber, misalnya video, ada sumber videonya dari mana gitu ya. Kemudian ada timeline, ini timeline. Nanti timeline ini timeline ini ada layar-layarnya, jadi ada video di atas video nantinya gitu. Nah, nanti ada layar-layarnya, jadi ada image. Misalnya kita mau membuat logo nih nanti di dalam film kita, misalnya seperti ini, ada logo di sini kan, ada logo di sini, nanti kita buat dia di atas layar videonya gitu. Nah, kemudian ada program ini yang merupakan hasil yang sedang kita lakukan pengeditan. Nah, di sini ya penjelasan dari projectnya, di mana tempat kita untuk melihat daftar list video maupun musik atau audio ya yang kita gunakan, yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam timeline ya, ke dalam timeline dari Adobe Premiere kita. Kemudian source ini merupakan layar di mana kita mengedit video mentahnya ya. Jadi di sini nantinya kita yang berada pada layar pertama, yaitu pada layar project. Jadi di sini source ini sumber atau video mentahnya itu sumbernya dari mana gitu ya. Misalnya kita ambil dari nanti muncul di sana source-nya seperti apa. Kemudian timeline ini layar di mana tempat kita untuk menyimpan hasil list video dan musik yang telah kita edit di layar project. Jadi di dalam layar project, nanti di timeline ini kita bisa tahu bahwa di menit atau di posisi detik keberapa masuk misalnya sound atau masuk suara efek yang lain, suara burung berkicau dan seterusnya misalnya. Jadi nanti ada timeline itu bisa kita manipulasi juga di sana. Itu misalnya ada video, ada capture yang jelek, bisa kita potong, kita buang itu nanti di timeline ini. Kemudian program ini tadi kita seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwa tempat kita untuk melihat hasil dari editan kita. Nah, ini nanti adik-adik boleh lihat sebenarnya tools tadi ya, tools tadi banyak fungsinya. Ada selection tools, ada track select tools, ada ripple edit tools, ada rolling edit tools, ada red strike tools, ada razor tools, ada slip tools, ada slide tool, ada pen tool, hand tool, kemudian zoom tool. Nah, penjelasannya ada untuk masing-masing tools ya. Nah, di sini nanti tools ini yang kita gunakan untuk mengedit pada saat atau di papan klip atau di timeline. Nah, bagaimana kita memulai dan mengakhiri proyek video? Nah, ada langkah-langkah seperti ini, tapi sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan dulu softwarenya. Adik boleh kunjungi langsung situs Adobe Premiere ya, di adobe.com, atau cari di Google saja ya. Tapi mungkin nanti adik-adik harus berbayar, tapi gunakan saja dulu versi trialnya supaya nanti bisa memahami untuk nanti kalau misalnya ada kesempatan yang lain, kita akan menggunakan software yang berbayar gitu ya. Langkah pertama itu ya, yang pertama kita siapkan dulu file videonya ya yang ingin kita edit. Nah, sebelumnya kan sudah ada tugas tuh untuk bagaimana pergerakan video dalam mengambil gambar atau mengambil video untuk objek tertentu. Nah, di sini file tersebut bisa menjadi bahan untuk menguji coba ini ya. Kemudian kita buka Adobe Premiere-nya seperti ini, seperti tampilan di sebelah kanan, dan muncul new project. Jadi karena project kita yang baru ya, kita gunakan new project. Kalau misalnya tadi sudah ada project-project kita sebelumnya, maka di sini ada
kita buka project yang sebelumnya seperti ini. Misalnya sudah ada project Untitled ini, berarti sebelumnya sudah ada project yang dikerjakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat nama project kita apa, ya, nama project kita apa ini, nama project kita apa. Kemudian di sini kita akan melihat media penyimpanannya di mana nantinya, gitu ya, di mana nantinya. Settingan ini cukup ini saja, ya, cukup ini saja. Kemudian kita klik OK untuk melanjutkan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini tampilannya tadi. Jadi ada 4 bagian tadi, ada source, ada project, ada timeline, ada program. Jadi di sini nanti akan muncul video yang akan kita source, gitu ya. Nah, kemudian klik menu file, kemudian import, cari dan pilih file yang sudah disiapkan tadi. Nah, yang di sini saya maunya adik-adik menggunakan file video yang kita sudah lakukan di materi kita sebelumnya, yaitu pergerakan video. Jadi di sini kita import, ya, kita ambil, kita import, baru kita pilih, ya, kita pilih mana file video yang akan kita masukkan. Untuk memilih lebih dari satu, klik tekan tombol kontrol, gitu ya. Kemudian kita open, maka di sini akan muncul beberapa video yang kita pilih tadi. Ini kemudian kalau kita masukkan, kita klik salah satu, maka akan muncul di source-nya seperti apa. Inilah file mentahnya, nanti editannya akan muncul di sini. Nah, seperti penjelasannya ini kan, maka akan muncul file video di area project dan terlihat gambar video di area source seperti gambar di bawah ini, ya. Nah, selanjutnya, ya, untuk mengedit video kita perlu memasukkan video ke dalam timeline. Nah, ini tadi timeline, ya. Dengan cara kita klik, kemudian kita drag kemari. Kita drag kemari, jadi di sini nanti ada video 1, ada A1, jadi F1 A1 audio itu maksudnya, ya. Nah, terlihat pada area timeline. Ini timelinenya, ini program kita bahwa ini file yang akan kita lakukan perubahan, hasil dari perubahan yang kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita mengakhiri setelah kita lakukan atau selesai melakukan pengeditan, maka kita bisa melakukan export, ya. Export dengan cara pilih menu file, kemudian export, kemudian media, kemudian bisa menggunakan shortcut-nya dari keyboard, kita tekan Ctrl M atau menyimpan file. Nah, dari sini media, nanti akan muncul seperti dialog seperti ini, ya. Yang kolom merah ini mengatur format video kita, ya. H264 ini MP4, AVI dan lainnya. Nanti ada pada umumnya format, pada umumnya kita menggunakan MP4 H264. Nah, sedangkan pada kolom hijau kita bisa mengubah resolusi video yang akan kita ekspor. Walaupun resolusi aslinya misalnya 1080 pixel, kita bisa mengubah menjadi 360 pixel. Jadi kalau misalnya 1080 pixel ini mungkin kapasitas penyimpanannya akan lebih besar daripada 360 pixel, tapi hasilnya akan lebih bagus, gitu ya, apalagi ditonton di layar yang lebih lebar. Nah, kemudian pada kolom biru, ya, biru yang berwarna aqua ini, yang ini, ya, kita ingin menambahkan nama dan menyimpan lokasi file, ya, lokasi video yang telah kita ekspor atau kita render. Jadi render itu mengubah dari hasil editan menjadi video seutuhnya, gitu. Jadi setelah di render kita nggak bisa mengedit lagi teks atau mengembalikan potongan video dan seterusnya. Tapi file mentah editan kita masih bisa kita simpan. Jadi suatu saat kalau misalnya kita mau mengedit kembali boleh, gitu ya. Nah, setelah selesai maka nanti di sini kita lakukan ekspor, ya, tekan ekspor. Setelah selesai ini di sini semua kita tekan ekspor, maka selesailah file video kita. Nah, demikian adik-adik pengenalan dari pengenalan dari aplikasi ataupun software pengolah video. Jika adik-adik ada yang kurang paham, boleh kita diskusikan. Saya harap adik-adik dapat mengerti dengan apa yang dijelaskan ini tadi. Nah, kemudian besok, ya, besok tanggal 12 kita akan melakukan live meeting menggunakan Zoom pada jam kita. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti saya kirim melalui WA atau Classroom password dan
code join untuk Zoom-nya, silahkan di join ya, sesuai dengan jam kita masuk di TPV di hari Rabu. Ya adik-adik, kita akan praktekkan bagaimana penggunaan dari Adobe Premiere ini. Demikian adik-adik, semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat walaupun tetap belajar dari rumah. Terima kasih.